Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah minggu kita pada kesempatan yang indah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang minggu kita hari ini. Puji Tuhan saudara, kita masih diberi anugerah hari baru, juga kesempatan untuk menikmati persekutuan kita dalam minggu hari ini. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan ini, kami ingin menyampaikan supaya saudara tetap bisa mendukung kami dalam pelayanan ini dengan selalu men-share, juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, like dan juga men-subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan ini saudara, untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Itu harapan kami. Mari pagi ini dalam kesempatan yang indah ini, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita dalam minggu hari ini terambil dari kitab Amos pasal yang ke-7 saudara, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita terima sebagai khotbah dalam minggu kita hari ini saudara. Puji Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita mengerti kebenaran yang akan kita renungkan dalam minggu kita hari ini. Topik atau tema khotbah kita dalam minggu hari ini yaitu tetaplah menyuarakan kebenaran. Kalau dalam bahasa Batak ini dikatakan toktongma tatariason hasitongan. Itu yang akan kita bahas dalam khotbah minggu kita hari ini. Lewat tema kita ini saudara, kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran.
Ini pasti yang pertama. Sehingga kita dapat menyaksikan dan bahkan ya bisa menyatakan, menyuarakan kebenaran itu. Dan di dalamnya kita boleh menjadi berkat, tidak hanya dengan perkataan tetapi juga dengan kehidupan kita. Itu yang kita lihat di sini, saudaraku. Itulah harapan Tuhan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang kita hidup itu bisa kita nyatakan baik dengan perkataan kita maupun dengan kehidupan kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang menegur seseorang dalam kebenaran bukanlah perkara yang mudah. Saya yakin kita semua setuju dengan hal ini. Ya, kalau orang tersebut menerima teguran kita sebagai wujud kasih sehingga mereka bisa berubah dan bertobat, puji Tuhan. Berarti teguran kita itu menjadi teguran yang baik bagi mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa banyak orang yang sudah tidak lagi mengindahkan kebenaran. Jika mereka tidak menerima teguran yang kita sampaikan, bisa-bisa kita yang menegur mereka itu malah akan mendapatkan masalah. Ini yang sering kita hadapi. Mulai dari dianggap ikut campur urusan mereka, dianggap mungkin menentang ataupun menantang, bahkan hingga menimbulkan dendam yang berbuntut panjang dalam kehidupan seseorang terhadap kita. Seperti yang dialami oleh Amos dalam khotbah kita hari ini, saudaraku. Jadi memang walaupun seruan firman Tuhan bagi kita, serukanlah kebenaran, tetap menyerukan kebenaran, tetapi ini bukanlah pekerjaan yang gampang kalau kita jujur akan hal itu. Melihat situasi yang seperti itulah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat sedikit orang yang mau mengambil resiko untuk tetap setia mau menyuarakan kebenaran di zaman ini, karena situasi yang seperti itu. Dan bahkan kebanyakan orang hanya ingin mencari aman, sehingga mereka enggan dan tidak mau lagi berterus terang untuk menyatakan kebenaran itu. Ini paling berbahaya sekarang, saudaraku. Ya, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap mau setia menyuarakan kebenaran, apapun keadaannya, bagaimanapun konsekuensi yang akan kita hadapi. Ini memang berat, tetapi kita tahu dengan kekuatan kita tidak mampu, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kalau kita mau setia, pasti itu akan menolong kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan bagi kita hari ini sangat jelas, yaitu suarakanlah kebenaran. Itu perintahnya, saudaraku. Perlu kita pahami ketika kita membaca kebenaran ini, bahwa dalam konteks Israel, orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan kebenaran ataupun menyatakan kebenaran, yaitu antara lain adalah raja, ada juga imam, juga yang ketiga adalah nabi. Ketiga hal ini adalah orang-orang yang dipilih, ya, yang ditetapkan oleh Allah dalam jabatan masing-masing mereka di tengah-tengah kehidupan orang Israel pada saat itu. Pertanyaannya bagi kita, saudaraku, ya, menurut penjelasan Alkitab, bahwa Amos bukanlah seorang raja, bukan juga seorang imam, dan bukan juga seorang nabi. Lalu pertanyaan yang saya katakan tadi, mengapa Tuhan harus memakai Amos untuk menyuarakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah umatnya Israel pada saat itu? Mengapa? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan dalam, jangan sampai kita yang berkata orang Kristen, orang percaya, kok tidak dipakai Tuhan? Mengapa orang lain justru dipakai Tuhan? Ada persoalan apa sebenarnya dengan raja yang ada di Israel? Ada persoalan apa dengan imam yang ada di tengah-tengah orang Israel, dan bahkan dengan nabi yang ada di sana? Ternyata, saudaraku, setelah Raja Salomo mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Israel itu terbagi dua, yaitu Israel Utara juga dengan kerajaan Yehuda. Israel Utara terdiri dari 10 suku, dan kerajaan Yehuda ada 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, saudaraku. Dan kerajaan utara itu dipimpin oleh Yerobeam, saudaraku, seorang pemberontak yang melarikan diri ke Mesir. Tetapi setelah Raja Salomo
dikabarkan meninggal, dia dipanggil untuk bisa memimpin mereka. Sementara kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh anak Salomo yang bernama Rehabeam, saudaraku. Ketika Yerobeam bangkit raja untuk memimpin Israel Utara, ia memerintah 10 suku Israel. Namun segera ia membawa umat Tuhan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga dia menduka citakan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan dengan membawa umat Tuhan menyembah berhala, membangun lembu-lembu emas, ya, juga membangun kuil-kuil pengorbanan di bukit-bukit pengorbanan, saudaraku. Sehingga orang Israel itu sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan oleh karena kepemimpinan Raja Yerobeam ini, saudaraku. Itu mengenai raja. Artinya raja tidak berlaku benar lagi, sehingga raja tidak dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Yang kedua adalah imam. Ada apa dengan imam? Kita tanyakan tadi. Imam adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin umat dalam ibadah penyembahan dan persembahan umat kepada Tuhan di tengah-tengah, ya, kehidupan umat itu dalam kesehariannya, saudaraku. Pada zaman Raja Yerobeam, kita bisa lihat dalam penjelasan firman Tuhan, imam bukanlah orang yang diangkat oleh Tuhan lagi, tetapi seseorang yang diangkat oleh raja. Ini menyalahi aturan keimaman, ya, dalam kehidupan orang Israel, sehingga segala bentuk peribadahan yang dilakukan oleh imam haruslah sesuai dengan keinginan dan kehendak hati raja, bukan lagi atas keinginan kehendak hati Tuhan ibadah itu dilakukan. Sehingga pada saat itu imam juga sudah tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga imam pun tidak dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, tidak dapat lagi dipakai Tuhan, saudaraku. Lalu ada apa dengan nabi? Ya, nabi pada masa Raja Yerobeam memerintah, ketika memerintah atas Israel, saudara, ada seorang nabi tua yang hidup di Betel, dikatakan, yang memang masih pada saat itu perkataannya masih perkataan kebenaran. Tetapi setelah nabi ini meninggal dunia, di Israel sudah tidak ada lagi nabi. Mereka hidup dalam kegelapan. Mereka tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat penjelasan dari Amos dalam ayat selanjutnya, kita lihat dalam pasal ke-8 ayat 11 sampai ayat 14, kita lihat di sana tidak lagi firman Tuhan diberitakan, karena mereka sudah tidak hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika nabi ini tua, tidak ada lagi penerusnya, saudaraku. Sehingga Tuhan tidak dapat berbicara dengan nabi karena nabi tidak ada di sana pada saat itu. Itu yang kita lihat, saudaraku. Oleh karena itu, kehidupan orang Israel itu semakin jauh dari kehendak Tuhan, dan bahkan mereka semakin melukai hati Tuhan, menduka citakan hati Tuhan, saudara. Akhirnya, karena memang tidak ada lagi di antara mereka yang bisa dipakai Tuhan, kalau kita bisa katakan seperti itu, baik raja, imam, dan nabi, maka Tuhan memilih dan bahkan mengambil Amos, seorang peternak kambing domba dari Tekoa, ya, yang pekerjaannya dia hanya pemungut buah arah hutan sambil mengembala. Itu yang dikatakan. Dan kepada Amos Tuhan Allah berfirman tentang keberadaan umat Israel, supaya Amos mengingatkan orang Israel tentang keberdosaan mereka dan tentang penghukuman Tuhan yang segera akan dilakukan oleh Tuhan baik kepada raja dan juga kepada umat Israel pada saat itu, saudaraku, yang akan dilakukan dengan segera. Itu yang hendak disampaikan oleh Amos. Pekerjaan ini memang, saudaraku, seperti saya katakan tadi, bukanlah pekerjaan yang gampang, bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena apa? Karena ketika Amos menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah bangsa itu, kalau kita lihat, raja dikatakan beritanya, raja akan terbunuh oleh pedang dan bangsa Israel akan terusir dari tanahnya. Ia langsung mendapatkan tantangan yang luar biasa dari Imam Amasya, dikatakan. Saat itu Imam Amasya berkata kepada Amos, dia katakan, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda dan carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana.
Luar biasa saudaraku, pada ayat yang ke-12 kita baca itu. Ada apa dengan Imam Amasya ini? Sehingga dia dengan lantangnya dia bisa berbicara kepada Amos seperti itu. Sementara Amos dia sungguh-sungguh dengan benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Imam Amasya yang notabene dia merasa diri imam di Israel, dia dengan lantangnya berkata seperti itu, jangan bernubuat di tengah-tengah orang Israel. Ada apa dengan Amasya ini saudaraku? Bisa kita tebak, rupanya pelayanan Imam Amasya selama ini adalah pelayanan cari makan, kalau kita bisa katakan. Karena memang dia diangkat oleh raja, diupah oleh raja, sehingga dia diharapkan menyampaikan atau melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keberibadatan mereka itu sesuai dengan kehendak raja. Itu yang kita lihat. Rupanya dia adalah seorang imam yang mencari makan, sehingga ia harus selalu memberitakan kabar baik tentang masa depan raja dan juga tentang masa depan bangsa Israel. Sebab jika tidak demikian, bisa dipastikan dia akan dipecat dan bahkan mungkin akan dihukum, bahkan dibunuh saudaraku. Sehingga dia dengan lantang menyampaikan itu supaya dia kelihatan benar membela raja saudaraku. Itu yang kita lihat kalau kita baca di situ, ya. Jadi Amos menyadari bahwa ia mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyerukan kebenaran. Sekalipun nubuat itu ditolak oleh Imam Amasya dan bahkan orang Israel, karena memandang Amos telah melawan raja dan melawan bangsa Israel. Namun saudaraku, Amos tidak surut dari semangat pemberitaannya. Ia bahkan tetap menyampaikan pesan itu sekalipun dia ditolak di tengah-tengah bangsa itu. Luar biasa, ini yang perlu kita teladani pagi ini. Amos melakukan tugas panggilannya dengan setia. Kenapa saudaraku? Karena ia tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap siapapun dalam pelayanan itu. Dia hanya ingin melakukan kehendak Tuhan, ya. Ia ingin menaati perintah Tuhan yang mengutus dia menyampaikan kebenaran itu, menyerukan kebenaran itu. Ia tidak hendak melawan raja seperti yang dituduh oleh Amasya. Ia tidak hendak melawan bangsa Israel seperti yang dituduhkan oleh Amasya. Ia tidak sedang mencari makan seperti apa yang dilakukan oleh Amasya, atau dia bukanlah pelayan upahan melalui nubuat-nubuatannya. Dia tidak mencari upah di sana saudaraku. Bahkan ia juga tidak berniat untuk menjadi seorang nabi profesional yang bernubuat di istana raja untuk mendapatkan dukungan finansial. Tidak saudaraku. Ini keteguhan hati Amos ada di sini. Itu yang kita perhatikan. Beratnya memang risiko yang harus dihadapinya, ya. Tidak serta-merta membuat Amos undur dari segala tugas pengutusannya itu. Dia tidak mundur saudaraku, sebab ia memiliki keteguhan hati untuk tetap mau tunduk dan taat hanya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita kebenaran, ya, apalagi kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kelakuan orang yang berdosa, bukanlah berita yang ingin didengar oleh orang-orang, apalagi di zaman ini saudaraku. Bukan lagi. Perilaku Imam Amasya ini dapat kita lihat sesungguhnya hingga pada akhir zaman ini. Di tengah-tengah kita, ya, banyak yang seperti ini saudaraku. Banyak orang yang hanya ingin mendengar berita sukacita, berita rahmat, berita kebaikan Tuhan yang memberkati semua umat. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang langsung menyentuh kehidupan kita, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan pemberontakan, yang selalu melanggar kehendak Tuhan, kehidupan yang berdosa, kelakuan kita yang tidak benar, yang jahat, pasti saudaraku, kita akan berusaha menutup telinga kita untuk tidak mau mendengarkan itu. Bahkan kita berusaha menghindar
Itu sebabnya kalau gereja saat ini sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka biasanya gereja itu tidak menarik bagi orang-orang sekarang. Itu yang kita lihat. Karena itulah kalau kita perhatikan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di akhir-akhir ini, saudaraku, yang menjadi bisa dikatakan penyampai pesan orderan, ya. Bisa dikatakan kalau seperti itu. Contohnya, saudaraku, kalau seorang hamba Tuhan diundang untuk menyampaikan firman di suatu tempat, di persekutuan, di kantor atau dimanapun, sudah yang ditentukan begini nanti modelnya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman itu sebagai pelayan pesan orderan, saudaraku. Sudah diorder dulu firman apa yang akan kita sampaikan, dengan berita yang mengiming-iming, dengan gaya yang sedikit agak kocak, sehingga gereja ada banyak, ya, dengan gaya yang seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lebih hanya sebagai tempat. Kalau saya ingin katakan, kalau kita ikut seperti itu, gereja itu atau pelayanan itu tidak hanya sekedar tempat, bisa saya katakan entertain rohani, saudaraku. Itu yang berbahaya sekali. Hanya seperti itu yang kita lihat di situ. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pun kalau seperti itu bentuknya, hanyalah seorang penghibur dan pengocok perut belaka yang mungkin bisa melawak, yang bisa membuat orang tertawa, tetapi meninabubukan dosa, kejahatan orang yang sedang tertawa itu. Ini berbahaya sekali, sehingga mereka binasa karena mereka kurang memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang sedang terjadi, baik di zaman Amos, bahkan di zaman kita sekarang. Bagi mereka ini, Tuhan itu hanya sebatas oknum yang memberikan kebaikan, berkat kepada umatnya. Ini menyedihkan, bahkan tragis, saudaraku. Mari kita sadar, ketika kita mengenal hal ini, mari kita bertobat, saudaraku. Jangan hanya mengenakan di telingamu, sementara dosamu tertutupi dan engkau dibuat dinabubukan dalam dosamu. Terimalah kebenaran, terimalah firman Tuhan, terimalah teguran firman Tuhan. Inilah persoalan yang dihadapi oleh gereja Tuhan saat ini, saudaraku. Ini bukan tanggung-tanggung. Mari kita sadar hal ini. Mari, sehingga firman Tuhan sampaikan kepada kita, tetaplah serukan kebenaran, supaya hal-hal seperti ini bisa terhindar. Jika tidak, kita akan mendapatkan penghukuman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Amos kepada orang Israel pada saat itu. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita, saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Mari kita perhatikan ini satu persatu. Yang pertama, lewat khotbah ini kita diingatkan supaya setiap kita memiliki keteguhan hati untuk hidup dalam iman yang benar. Ini, apapun yang terjadi, miliki keteguhan hatimu untuk beriman dengan benar di dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Itu yang pertama, miliki keteguhan hati, saudara. Yang kedua, kita harus sadar bahwa dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Jangan bermain-main, saudara. Makanya katakan berjaga-jagalah. Dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kegelapan. Dibutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan, saudaraku, untuk menegur, untuk mengajar, untuk menerangi kehidupan manusia di zaman ini yang penuh dengan dosa kejahatan ini, saudaraku. Sehingga mereka sadar, sehingga mereka bisa tertuntun kembali, ya, kepada kebenaran, serta mereka bisa kembali bertobat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang kedua yang perlu. Jadi sadar dunia ini penuh dengan kejahatan, kegelapan, dosa, sehingga mereka butuh kebenaran. Firman Tuhan katakan hari ini untuk kita, tetaplah serukan kebenaran. Mereka membutuhkan kebenaran, saudaraku. Yang ketiga, sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita terpanggil menjadi pemberita kebenaran. Jangan menghindar, jangan buat alasan-alasan apapun. Sebagai orang percaya, kita semua terpanggil secara sadar, ya, untuk menjadi pemberita kebenaran. Karena itu jadilah seperti Amos, saudaraku. Amos yang perlu tegak berdiri di atas komitmen panggilannya untuk tetap siap sedia memberitakan kebenaran firman Tuhan seperti yang dikatakan, baik atau tidak baik waktunya. Mari saudaraku,
Kita menjadi Amos akhir zaman ini, yang siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Yang selanjutnya saudaraku, yang keempat, hargailah setiap hamba Tuhan yang diutus dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita, kepada saudara. Hargai setiap hamba Tuhan yang dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar mereka menyampaikan firman kepada Anda, kebenaran kepada Anda. Sekalipun mungkin lewat pemberitaan itu saudara akan ditegur dalam dosa, hargai. Itu artinya Tuhan mengasihi saudara. Hargai saudaraku. Jangan membenci mereka, apalagi menolak mereka, karena itu sama artinya saudara sedang menolak Tuhan dan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara. Ketika itu disampaikan oleh hamba Tuhan, kebenaran yang menyadarkan saudara akan dosa, mengingatkan dosamu, terima, hargai, jangan tolak saudaraku. Itu kehidupan bagimu. Selanjutnya kelima, jika kita adalah orang yang ditegur oleh Tuhan lewat kebenaran firman yang kita terima, ini yang selanjutnya, baik itu disampaikan oleh Tuhan melalui orang ataupun melalui firman yang kita baca langsung, saudaraku dikasih Tuhan, ingat, teguran Tuhan itu tidak boleh kita anggap sebagai penghinaan, ya, atau pembodohan, atau sesuatu yang membuat kita terhilang, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa teguran Tuhan itu sebagai suatu kesempatan emas yang diberikan Tuhan sebagai anugerah bagi kita, supaya kita berbalik bertobat, kita hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir ini saudaraku, jadilah pribadi yang selalu peka dan selalu siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang mau diubah oleh Tuhan, yang mau dituntun oleh kebenaran kepada kehidupan yang baik dan benar, sehingga kita boleh beroleh berkat Tuhan dan juga dapat menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Itulah yang saya bagikan pada minggu kita hari ini. Mari saudaraku, beberapa poin ini kita perhatikan sehingga kita pun boleh semakin dilengkapi Tuhan menghadapi situasi akhir zaman yang penuh dengan dosa, kejahatan dan kegelapan ini. Dibutuhkan kebenaran firman untuk menegur, mengajar dan juga menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Siapakah firman Tuhan kalau kita baca dalam kitab Yesaya itu saudaraku, apa yang dikatakan? Siapakah yang pergi untuk aku? Siapa yang mau kuutus? Mari saudaraku, firman Tuhan hari ini, tetaplah serukan kebenaran. Katakan, ini aku Tuhan. Pakailah aku seperti Amos di akhir zaman ini, untuk dengan berani, dengan lantang menyampaikan kebenaran, sehingga dunia ini bisa ditolong oleh Tuhan kembali kepadanya. Dunia ini boleh dibaharui oleh Tuhan kembali, untuk bisa bertobat dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan yang kita terima dalam minggu hari ini, sehingga kita hidup sebagai orang yang sudah diubah, bertobat dan diberkati Tuhan, hidup dalam keberkatan dan sukacita dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dengan firman yang kita terima pada pagi hari ini. Mari kita minta tuntunan Tuhan untuk membantu kita mengerti firman ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami dalam minggu hari ini. Berkati setiap umat Tuhan yang menerima kebenaran ini, supaya kami tahu tanggung jawab kami, supaya kami juga tahu bahwa kami, ketika kami mendengar firman, kami boleh diubah oleh Tuhan. Berkati umat yang lemah, kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kepada mereka kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, dimanapun mereka saat ini bergumul. Biarlah tangan Tuhan tertumpang atas mereka, menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, berkati mereka. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Hamba juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan. Mereka akan memasuki tahun ajaran baru, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Persiapkan mereka untuk bisa sungguh-sungguh belajar dalam masa pandemik ini. Lindungi mereka semua. Hamba juga doakan anak-Mu, umat-Mu yang berulang tahun hari ini. Mereka mengharapkan sukacita Tuhan. Ajar supaya mereka bersyukur dan penuhkan sukacita mereka.
Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan yang saat ini hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Mereka tidak mau lagi mendengarkan kebenaran firman. Tetapi ketika mereka mendengarkan khotbah ini dan doa ini, buka hati mereka. Sehingga biarlah hamba berdoa bagi mereka semua sekarang mendengarkan firman ini. Jamah mereka dan ubahkan mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saat ini sedang saudara hadapi, saya hanya tetap berpesan, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, mengucap syukur atas segala sesuatu. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Itu komitmen kami. Itulah yang kami sampaikan karena renungan ini, khotbah ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Semangat beribadah saudaraku. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.